Jadi dia bertanya, "Bang, kenapa ya di tank aku kemarin ada Nemo 2, Dori 1, kemudian Capungan 2, kenapa ya setelah dosing Nopox ikannya itu pada mati semua, teman-teman?" Dan banyak juga ya dari kalian yang bertanya, "Emang iya Bang, untuk overdose Nopox itu bisa berpengaruh bikin ikan mati?" Jawab, jadi semakin cepat pertumbuhan dan perkembangan bakteri aerob ini di tank kalian, otomatis oksigen yang akan dikonsumsi di tank kalian juga akan semakin banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam river, selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Oke, untuk topik video kali ini ada pembahasan yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas ya, yaitu tentang penggunaan daripada Nopox ya. Ya, aku yakin juga kalian nggak asing lagi ya dengan istilah yang namanya Nopox ini ya. Dan kemarin juga ada salah satu teman river kita ya yang berkomentar di salah satu video aku. Jadi dia bertanya, "Bang, kenapa ya di tank aku kemarin ada Nemo 2, Dori 1, kemudian Capungan 2, kenapa ya setelah dosing Nopox ikannya itu pada mati semua, teman-teman?" Nah, di sini menurut aku menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena ternyata merek atau jenis Nopox yang dia pakai itu sama dengan yang aku pakai, teman-teman. Jadi Nopox yang dari Redsia. Nah, sedangkan untuk pemakaian Nopox ini di tank aku itu tidak terjadi permasalahan sedikit pun ya. Sedangkan di tank dia itu ada permasalahan, yaitu ikannya mati, teman-teman. Nah, kemungkinan ini ada perbedaan atau kesalahan dalam penggunaannya ya, atau kemungkinan besarnya ini adalah overdose, teman-teman. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian fungsi dan kegunaan daripada Nopox ini ya, terutama yang dari merek Redsia, serta juga untuk dosisnya seperti apa, kemudian kalau untuk overdose-nya itu bakal mengakibatkan apa, serta juga kapan waktu yang tepat untuk penggunaan daripada Nopox ini, teman-teman. Ya, semoga juga ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang mencari informasi ya mengenai penggunaan daripada Redsia Nopox ini, teman-teman ya. So ya, tetap tonton video ini sampai selesai, teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini aku akan jelasin ke kalian fungsi daripada Nopox ini sendiri ya, terutama yang dari merek Redsia, teman-teman ya. Nah, Nopox ini sendiri sebenarnya adalah karbon kompleks, teman-teman ya, dimana kegunaannya itu untuk menurunkan nutrien ya, dalam kurung di sini berarti nitrat dan fosfat, teman-teman. Jadi ini biasanya dipakai oleh para river itu dengan tujuan untuk menurunkan jumlah nutrien yang ada di tanknya, teman-teman. Cuman satu yang harus kalian ketahui, kalau untuk Nopox ini tidak berhubungan langsung dengan nitrat dan fosfat ya. Jadi misalkan kalian dosing nih untuk Nopox ini terus nitrat sama fosfat turun, enggak gitu, teman-teman ya. Jadi Nopox ini peruntukannya lebih untuk ke si bakteri, teman-teman ya. Si bakteri yang bertugas untuk mengurai si nitrat dan fosfat ini, teman-teman. Jadi fungsi daripada Nopox ini sendiri itu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan si bakteri yang bertugas untuk menguraikan itu tadi, teman-teman ya. Jadi semakin mereka cepat berkembang, maka untuk nitrat dan fosfatnya ini juga otomatis akan semakin cepat menghilang, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian juga mungkin kalian ada yang bertanya juga ya, "Bang, terus gimana cara kita mengetahui nutrien kita itu tinggi atau tidaknya?" Nah, kalau untuk itu sudah pasti pakai test kit, teman-teman ya. Nah, kalau aku saranin, kalau memang kalian pengen tahu ya, kalian pakai test kit yang dari Salivert ya, karena itu cukup akurat ya. Atau kalau memang kalian nggak punya test kit sama sekali ya, kalian bisa kira-kira aja ya, itu dengan melihat pertumbuhan lumut yang ada di tank kalian ya. Biasanya kalau lumut itu cepat tumbuh, itu kemungkinan nitrat kalian itu tinggi, teman-teman. Cuman ya memang itu nggak bisa jadi patokan ya, karena itu cuman ibaratnya ngira-ngira, teman-teman ya. Jadi di angka berapanya kalian nggak bakal tahu gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian juga kalau untuk dosisnya ini sendiri berapa sih Bang kalau untuk Redsia Nopox ini sendiri? Nah, ini menurut yang aku baca, teman-teman ya, untuk dosis daripada Redsia Nopox ini sendiri menurut Jafarif ya, bisa dibilang Jafarif itu ya, kita tahu sendirilah itu bisa dibilang distributor utama dari produk Redsia. Dan kemarin kalau nggak salah itu yang jelaskan Om Niko ya, kalau untuk dosisnya sendiri untuk Nopox ini itu antara 1-2 mili untuk 100 liter air, teman-teman. Nah, mungkin juga kalian banyak yang bertanya, "Bang, itu maksudnya gimana 100 liter air?" Misalkan gini,
kalian punya di tank kalian itu total airnya itu ada seliter 100 liter air ya. Jadi untuk dosisnya per harinya itu 1-2 mili teman-teman. Jadi 1 mili itu bisa dibilang dosis paling rendahnya. Nah kemudian untuk dosis yang paling tingginya itu cuma sampai 2 mili, jangan sampai lebih, karena kalau lebih ya bisa dibilang overdose teman-teman. Nah mungkin juga buat kalian yang bertanya, bang terus kalau untuk air kita misal total volume airnya 200 liter gimana? Ya tinggal kalikan 2 aja teman-teman ya. Kalau air kalian 200 liter ya berarti untuk penggunaan Nopox per harinya ini bisa 2-4 mili per hari teman-teman ya. Jadi 4 mili itu bisa dibilang high dose-nya ya, dosing paling tingginya 4 mili ya kalau untuk 200 liter air. Cuman misalkan kalian juga punya tank yang memang airnya cuma bahkan lebih sedikit ya, misalkan 50 liter ya kalian kurangin aja. Berarti kalau untuk dosis untuk Nopox-nya ini sekitar 0,5 sampai 1 mili ya, itu kalau untuk 50 liter. Terus gimana bang kalau misalnya lebih rendah lagi? Nah misalnya nih tank kalian untuk jumlah liternya itu sekitar 25 liter, kan lebih kecil tuh ya, kemungkinan kalau untuk dosisnya itu antara 0,25 sampai 0,5 teman-teman. Jadi maksimalnya itu 0,5 per harinya. Nah contohnya juga di 2 tank aku yang ada di belakang ini teman-teman ya, itu untuk liter airnya itu berjumlah sekitar 19 liter ya. Jadi kalau dibulatkan anggaplah 20 ya, 20 liter biar enak hitungnya ya. Jadi makanya untuk dosis Nopox ini sendiri di tank aku itu cuman 0,2 sampai 0,4 ya. Itu pun aku cuman pakai dosis rendahnya ya. Jadi aku dosing itu per hari sekitar 0,2 mili teman-teman. Nah kemudian juga ternyata salah satu teman kita yang mempunyai permasalahan ikannya itu mati akibat dosingnya, itu setelah aku tanya, ternyata untuk liter airnya itu untuk ukuran tanknya ya itu ada di 30 ya, yang dimana kalau di total itu jumlah volume airnya itu sekitar 27 liter teman-teman. Jadi kalau dikurangin sama ada pasir, kemudian detrok dan rumbak dan lain-lain, anggaplah sekitar 25 liter ya. Jadi sebenarnya untuk dosingnya, untuk dosisnya di akuarium atau tank yang ukuran segitu itu sekitar 0,25 sampai 0,5 teman-teman. Tapi yang terjadi adalah yang dilakukan oleh teman kita ini, dia dosingnya itu 1 mili teman-teman. Otomatis itu overdose ya. Nah kemungkinan banyak juga ya dari kalian yang bertanya, emang iya bang untuk overdose Nopox itu bisa berpengaruh bikin ikan mati? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang aku jelaskan di awal ya, kalau untuk peruntukan untuk Nopox ini sendiri itu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bakteri yang ada di tank kalian teman-teman. Jadi harapannya saat bakteri itu tumbuh dan berkembang dengan cepat, otomatis dia akan mengonsumsi nitrat dan fosfat juga secara cepat teman-teman. Makanya untuk nutrien yang ada di tank kalian itu bisa turun teman-teman. Nah efeknya adalah jika kalian pemberian atau dosis daripada Nopox ini terlalu berlebihan ya, otomatis untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri yang ada di tank kalian itu juga akan terjadi secara berlebihan teman-teman. Di mana pertumbuhan dan perkembangan bakteri secara berlebihan ini bisa menyebabkan banyak hal ya. Yang pertama fluktuasi pH ya, yaitu perubahan drastis yang terjadi pada pH airnya. Nah kemudian yang kedua juga ini yang paling penting yang berguna untuk ikan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bakteri secara berlebihan itu bisa menyebabkan berkurangnya kadar atau jumlah oksigen terlarut yang ada di tank kalian teman-teman. Nah mungkin kalian bertanya lagi ya, kok bisa bang? Bisa teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, bakteri nitrifikasi yang ada di tank kalian itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama aerob, yang kedua anaerob. Nah anaerob ini bakteri yang berkembang itu tanpa menggunakan oksigen ya, sedangkan aerob itu adalah bakteri yang berkembang itu menggunakan oksigen teman-teman. Jadi semakin cepat pertumbuhan dan perkembangan bakteri aerob ini di tank kalian, otomatis oksigen yang akan dikonsumsi di tank kalian juga akan semakin banyak teman-teman. Nah apalagi kalau misalkan filtrasi atau sirkulasi yang ada di tank kalian itu juga kurang memadai teman-teman, otomatis ikan pasti bakalan cepat mati teman-teman ya. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu alasan nih, 99% aku yakin alasannya itu teman-teman ya, kenapa ikan yang dipelihara oleh teman kita itu bisa mati karena akibat daripada overdosis Nopox itu sendiri teman-teman. Nah untuk penggunaan Nopox ini sendiri sebenarnya kalau menurut aku ya, ini menurut aku pribadi teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk ikan, kalau untuk pelihara ikan aja ya, atau bisa bilang fish only atau FO, itu sebenarnya tidak terlalu penting teman-teman ya. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian peliharanya koral, kalau pakai Nopox ya oke kalian, karena memang
Nopox itu digunakan untuk tujuannya itu menurunkan nutrien ya, sedangkan memang kalau untuk koral sendiri itu memang butuh nitrat atau nutrien itu di kadar tertentu teman-teman. Apalagi untuk SPS ya, bisa dibilang SPS itu malah pengennya itu nitratnya itu tidak terlalu tinggi teman-teman, karena kalau untuk SPS kalau nitratnya terlalu tinggi itu bisa berakibat buruk ke kesehatannya teman-teman ya. Kecuali memang kalau untuk koral-koral kayak jenis softis kayak zoa atau jamur ya. Nah kalau zoa atau jamur ya biasanya nitrat tinggi atau nutrien terlalu kotor, bisa dibilang airnya itu nggak masalah kalau untuk zoa atau jamur teman-teman. Tapi ya kalau menurut aku, kalau kalian memang peliharanya ikan aja ya, kalian nggak perlu pakai penggunaan Nopox ini sih teman-teman ya. Karena apa, kalau untuk ikan sendiri itu nitrat itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman untuk ke ikannya. Kenapa aku bilang gitu? Karena nitrat ini bisa dibilang salah satu dari hasil proses nitrogen cycle ya, dimana kalau untuk proses nitrogen cycle itu pertama diawalin dari amonia ya, kemudian amonia jadi nitrit, nah kemudian nitrit ini jadi nitrat teman-teman. Nah untuk ikan yang berbahaya itu cuma dua diawalin teman-teman ya, jadi amonia sama nitrit itu yang berbahaya untuk ikan. Tapi kalau sudah jadi nitrat itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya teman-teman, itu ibaratnya itu relatif lebih aman. Jadi menurut aku penggunaan Nopox ini ya tidak begitu penting ya kalau untuk fish andi. Cuman ya kalau mau pakai ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Cuman kalau kalian mau nggak pakai itu nggak apa-apa, paling cuman efek negatifnya adalah alga atau lumut yang tumbuh di tank kalian itu ya bisa dibilang lebih cepat ya. Jadi lumut itu lebih cepat tumbuh ya. Efek negatifnya ya cuma itu aja sih menurut aku teman-teman ya. Jadi ya itulah penjelasan singkat ya mengenai penggunaan dan fungsi dari Nopox Red Sea ini teman-teman ya. Ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang mencari referensi ya mengenai Red Sea Nopox ini ya. Dan ya kayaknya untuk videonya aku akhiri sampai di sini teman-teman ya, biar juga videonya tidak terlalu panjang ya. Dan jika kalian rasa memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar aku semangat untuk update video-video selanjutnya teman-teman ya. Dan jika kalian rasa video ini tidak bermanfaat, tidak apa-apa, cukup di skip aja teman-teman ya. Dan ya untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.